Terakhir kemarin kita sampai apa, Pak? Pak Arya kemarin masuk? Bilangan bulat, Bu, sektor. Iya, bilangan bulat emang semua. Sampai ini ya, ngitung sigma. Iya, sampai sigma yang sama itu kayak itu ya? Iya, yang nomor 7 sudah belum kemarin? Yang nomor 7 AB. Belum ya sepertinya? Kemarin kan saya minta untuk mencari pembuktian ini. Kalau sigma jumlah deret geometri itu adalah ini adalah geometri kan ya, AR pangkat C, A plus AR kuadrat sampai AR pangkat N itu sama dengan AR N plus 1 dikurangi A per R min 1. Nah kemarin seingat saya terakhir itu setelah menghitung yang nomor 1 ini, seingat saya mau saya ajak untuk membuktikan ini menggunakan induksi matematika. Saya buka di Word saja, lebih mudah daripada PPT. Kalau misal ada yang kurang dipahami nanti langsung di stop aja ya, Bu, saya nggak paham, tunggu gitu ya. Tapi apa suara saya jelas? Halo Pak Arya, Bu Elisa, apa suaranya jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kita Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita akan belajar menggunakan induksi pembuktian menggunakan induksi matematika. Nah, harap diingat untuk induksi matematika ini kapan sih kita menggunakan pembuktian induksi matematika? Pembuktian induksi matematika itu akan digunakan jika yang kita buktikan ini kita akan buktikan sesuatu yang berlaku untuk semua bilangan bulat. Berlaku untuk semua bilangan bulat. Di sini masih bulat positif ya, bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita punya teorema 1 ini di mana jika A dan R bilangan real dan R sama dengan 1, maka sigma ARJ, di mana ARJ itu adalah kalau J-nya 0 berarti AR pangkat 0 sama dengan A. AR pangkat 1, AR pangkat 2 sampai AR pangkat N. Kita akan membuktikan kalau penjumlahan A sampai AR pangkat N sama dengan A. Bu, maaf menyalah. Ya ya. Presentasinya nggak kelihatan, Bu. Oh ya Allah, belum saya share screen. Ya. Entire screen. Share. Tapi kok mau? Nah, udah. Nah, di sini ya.
kita kapan menggunakan induksi matematika? Induksi matematika digunakan jika kita mau menunjukkan bahwa suatu teorema itu berlaku untuk semua n bilangan bulat positif. Nah, di sini kan n-nya mulai dari 0 sampai n ya. N-nya berapa? N-nya nggak tahu, pokok n-nya itu berarti di atas 0, yaitu bilangan bulat positif. Kita akan membuktikan bahwa sigma AR pangkat J, yaitu kalau kita jabarkan AR pangkat 0, A, AR pangkat 1, AR pangkat 2, J-nya 0, J-nya 1, J-nya 2, AR pangkat 3 berarti J-nya 3, sampai AR pangkat N, yaitu J-nya N. Kalau dijumlah, ini semua akan sama dengan AR pangkat N plus 1 dikurangi A per R min 1. Kita mau membuktikan bahwa rumus ini berfungsi untuk semua N bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita copy dulu teoremanya. Kita mau membuktikan ini. Jika A dan R bilangan real. Jadi A dan R-nya bilangan real ya. Yang bulat siapa? Yang bulat ini J-nya. Yang bulat adalah J-nya. R-nya tidak sama dengan 1. R-nya tidak sama dengan 1. Kalau R-nya 1, A pangkat A kali 1 pangkat 2, A kali 1 pangkat 3. Yo A semua ya, akhirnya A kali AN akhirnya. Tapi ini dengan syarat R-nya tidak sama dengan 1. Berarti bilangan real apapun pokoknya bukan 1. Nah, akan berlaku sigma ini sama dengan AR pangkat N plus 1 min A per R min 1. Kita buktikan menggunakan induksi matematika. Bagaimana cara menggunakan pembuktian induksi matematika? Pertama, kita tunjukkan dia benar untuk N sama dengan, kalau di sini kan mulai dari 0 ya. Berarti kita untuk N sama dengan 0. Nah, kalau N sama dengan 0 berarti sigmanya sama dengan apa, Ibu-ibu? Bapak Ibu? Berarti kan sigmanya J-nya sama dengan 0. J sama dengan 0 sampai N-nya 0. Berarti A kali R pangkat 1. 1 apa 0, Pak? 1, Bu. N-nya masih 0. Berarti pangkat 0 dulu. Sama dengan A kali R pangkat 0 sama dengan apa? 1. Ini Pak ya. R pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini suara apa ya? Bentar. Takutnya suara ibu saya. Laptop saya. N sama dengan 0, AR pangkat 0 sama dengan A. A itu sama dengan, bisakah A dibentuk dalam bentuk ini, AR pangkat N plus 1 ini. Berarti kan N-nya 0 ya. Berarti A itu sama dengan, insert equation, fraction, A itu berarti kan A kali R. R-nya pangkat berapa? Per 0, Bu. Plus 1. Ya, 0. 0 itu bisa didapat dari situ kan mintanya N plus 1. N-nya kan 0. 0 plus 1 dikurangi A per R min 1. Bener gak? A pangkat R 0 plus 1 dikurangi A per R min 1.
Nah, ini masih belum kelihatan ya. Ini aja. Biar lebih mudah. Ini kan sama dengan A. Kita buktikan dari arah sebaliknya. Kita punya ARN plus 1 sama dengan tulisannya kelihatan nggak ya? Kok kecil sekali ya? Nah. Sama dengan insert equation. Oke. Untuk yang bagian atas, AR 0 plus 1 min A sama dengan apa? AR kurangi A. Ini kan ya. Bawahnya R min 1 tetap. Ya, Mbak, Bapak, Ibu? Iya, Bu. Ya. 0 plus 1 kan 1. Berarti A pangkat 1. AR pangkat 1 dikurangi A. Nah, sekarang kita mau bentuk ini menjadi sama dengan A. Biar sama dengan atas. Nah, AR min A. Ini. AR dikurangi A. Ini bisa nggak sih diperbesar kok tadi ini tetap kecil ya? Nah, kayak gini. AR dikurangi A itu sama dengan apa? Kalau A-nya kita distributifkan, kita keluarkan A-nya. A kali R N R min kurangi 1. 1. Oh, ternyata atas bawah sama ya. AR min 1, AR min 1. Berarti coret. Berarti ini sama dengan A. Nah, ternyata yang atas AR pangkat 0 itu sama dengan A. Lalu AR N plus 1 min A-nya ternyata juga sama dengan A. Berarti mereka sama. Jadi benar untuk N sama dengan 0. Nah, ini adalah langkah awal untuk induksi matematika. Langkah kedua apa? Tak tulis sini. Pasti ada pertanyaan gini, Bu, kok mulai dari 0, gak mulai dari 1? Kita lihat ininya. Di sininya dia mulai dari 0, maka langkah induksinya kita mulai juga dari 0. Kalau di sini J-nya sama dengan 1, mulai dari 1, kita mulainya juga dari 1. Nah, langkah kedua dari induksi matematika itu adalah asumsikan benar untuk N sehingga berlaku apa kalau diasumsikan benar untuk N? Ya, berlaku ini. Rumus ini sama dengan ini. Asumsikan benar untuk N. Berarti kita asumsikan dia benar. Berlaku. Insert. Sigma. C sama dengan 0 sampai N, karena kan asumsinya untuk N. A R pangkat N, R pangkat N sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat N
sama dengan ini, kita tulis. Ini aja sama. Nah, sehingga berlaku sigma AR pangkat N ini sama dengan, loh kok ini nih atas bawahnya di sini ya, sama dengan AR pangkat N plus 1 min A per N min R min 1. Nah, kalau ini sudah diasumsikan benar, langkah ketiga induksi apa? Buktikan akan dibuktikan benar untuk N plus 1. Ada yang tanya, gini kadangan, Bu, boleh nggak kalau sama asumsikan benar untuk N sama dengan K, lalu nanti dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1? Boleh. Intinya, kalau induksi matematika itu untuk poin pertama dulu atau langkah awal dulu, ya ini, untuk titik awal, lalu diasumsikan benar untuk yang ke N, lalu dibuktikan benar untuk yang ke N plus 1. Ini sesuai dengan prinsip induksi matematika kemarin yang mengatakan apa? Jika suatu himpunan yang memiliki N, maka dia akan memiliki 1 dan N plus 1, maka himpunan itu adalah himpunan semua bilangan bulat. Kemarin ya, bilangan bulat positif. Nah, ini berlaku di sini, makanya di sini oh ya, dia memiliki N-nya ini ya, nolnya di sini 0. Mau pakai 1 boleh? Boleh. Misal nggak mau dari 0, maunya dari 1, berarti ditambah 1 lagi ya, N sama dengan 1. Lalu N-nya diasumsikan ada di sana juga. Nah, dibuktikan kalau N plus 1 juga masuk dalam himpunan itu. Makanya akan dibuktikan benar untuk N plus 1. Nah, pembuktiannya gimana? Ini, kita ikut dulu ya, kita copy. Berarti ini sampai N plus 1 bentuknya seperti apa? Ini ditambah plus 1. Nah, inilah yang akan kita buktikan sama dengan AR. N-nya ini nanti, N yang di sini nih, N yang di atas ini, itu akan diganti menjadi N plus 1 plus 1. Nah, kalau N saja kan N plus 1. Nah, kita akan buktikan dia sama dengan N plus 1 plus 1. Oke, sama dengan. Jadi kita lihat, dari A sampai AR pangkat N, kita tahu dari sini semua ini ya. Nah, dari sini sampai sini, tadi kan kita tahu, ini ya, sama saja dengan ini. Berarti dia sama dengan AR N plus 1 min A per R min 1. Berarti dia sama dengan ini. Kita langsung ambil. Nah, yang saya garisi merah itu kan sama dengan ini ya. Ya kan, sama dengan ini. Sekarang berarti tinggal yang ARN plus 1. Berarti ini ditambah ARN plus 1. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya disamakan R min 1. Kalau kita samakan R min 1 kan berarti yang ini sama, tetap ya. ARN plus 1 min A, R min 1 ditambah, nah ini R min 1 kali A R sana ya, jangan ngomong.
AR pangkat N plus 1. Ini bisa dipahami penyamaan penyebut ini? Paham, Bu. Paham, oke. Good. Lanjut ya. Nah, dari sini R-1 kali ARN-1 kali ARN plus 1-nya ini kita jabarkan, kita kalikan. Menghasilkan R kali ARN plus 1 min, nah ini kan dikalikannya ke sini, berarti kan kita ngalikannya ini semua dikalikan R dikurangi itu semua dikalikan ke 1. Nah ini yang dikalikan ke R, berikutnya kita kurang yang dikalikan ke 1. Nah ini kalau min satunya. Nah setelah itu, setelah kita lihat seperti ini, yang ini kita kalikan masuk. Jadi apa? Ini kita copy dulu aja dengan Ctrl V. AR plus 1-nya tetap, dikurangi A tetap. Nah yang ini kita masukkan, maksudnya apa masuk? Kita kalikan. R-nya kita kalikan ke dalam. Jadinya apa? Jadinya AR, ini kan RR ya, berarti N plus 1 plus 1 atau plus 2 ya. Berarti plus 1 plus 1 AR N plus 1 plus 2 lah, plus 2 AR N plus 2. Ini AR N plus 1. Hilangkan enggak? Ada yang habis enggak? Ada, Bu. Ada, berapa? Yang mana? ARN plus 1 Nah, min ARN plus 1 itu. iya, habis ya. Nah, 2 itu habis. Sehingga menghasilkan apa? ARN plus 2 Ctrl V. Ini habis. Yang belakang ini juga habis. Nah, tinggal A plus ARN plus 2. Kita maunya kemana sih tadi? Kita maunya mengarah yang ini, AR, tapi N-nya ini diganti menjadi N plus 1. Berarti N plus 1 plus 1. Nah, coba. Oh, ini min A ya. Min A ya. Bisa ditulis sebagai min A-nya saya taruh belakang boleh ya. Nah, boleh kan? Balik aja. N plus 2 ini boleh kan saya tulis sebagai N plus 1 ditambah 1. Nah, terbukti benar kan? A, R, N plus 1
ditambah 1 dikurangi A per R min 1. Ini. Kita mau membuktikan AR N-nya ini negatif plus N plus 1 ditambah 1 dikurangi A per R min 1. Gitu ya. Nah, benar untuk N plus 1 berdasarkan prinsip induksi matematika, maka pernyataan apa? Pernyataan ini. Pernyataan ini ya. Benar untuk semua N bilangan bulat positif. Ini dicatat atau gimana ini nanti? Catatannya nanti tak kirim ke WA grup yang ini. Oh ya, Bu. Oke, bisa langsung latihan ya. Nah, sudah paham berarti yang tadi ya. Pertama, buktikan untuk titik awalnya dulu. Berikutnya, asumsikan benar untuk N. Baru setelah itu buktikan benar untuk N plus 1. Sekarang kita ke sini. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan ini. Yang pertama kita buktikan yang A dulu, yang mudah. Nanti yang B. Buktikan bahwa sigma J sama dengan 1 sampai N dari J berarti 1 tambah J-nya kan berarti berjalan ya dari 1 sampai N. 1, J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3 sampai J-nya N. Kalau dijumlah sama dengan N kali N plus 1 per 2. Bukti. Nah, silakan dicoba dulu untuk N sama dengan 1. Bagaimana? N sama dengan 1. Maka apa? Maka sigmanya ini maka sigmanya J sama dengan 1 sampai N-nya kan 1 ya, sampai 1 dari J itu sama dengan apa Bapak Ibu? 1. Nah, sekarang kita buktikan bagian belakangnya. Kita buktikan di bawah saja bagian belakangnya. Kita mau membuktikan N plus 1 per 2. N-nya berapa? N-nya tadi berapa Pak Arya? 1, Bu. Oke, 1. 1 dalam kurung 1 tambah 1, Bu. Oke, 1 tambah 1 per 2 sama dengan berapa? 1, Bu. 1. Ternyata sama ya. Atas, bawah. Berarti ternyata sama ya. Kita simpulkan dia benar untuk N sama dengan 1. Nah, sekarang langkah kedua. Asumsikan itu berarti apa? Berarti kita anggap aja. Kita anggap benar. Nah, itu asumsikan ya. Kita anggap benar, nggak usah dibuktikan. Nah, asumsikan benar untuk N. Sehingga berlaku apa?
berlaku sigmanya ini tadi. Oh, nggak mau, ya Allah, laptopnya lemot sekali. J sampai SH dari 1 sampai N ya, karena berlaku untuk N. Berlaku sigma ini sama dengan apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai N, nambahnya sama dengan Plus 1. N plus 1 per 2. Nah, sekarang buktikan benar untuk N plus 1. Berarti membuktikan benar untuk N plus 1. Kita buat ininya sampai N plus 1. Copy. J sama dengan 1 sampai N plus 1 sama dengan, nah silakan dilanjutkan. Berarti ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah N tambah N plus 1. Kenapa kok tak kasih kurung? Biar kelihatan yang baru. Nah, sama dengan apa? Mau ngeliat sama dengan gimana? N dalam kurung N plus 1 per 2, Bu. Ya, ini ya. Ya. Sama dengan ini lalu Ditambah N plus 1. N plus 1 sama dengan bisa dilanjutkan. N Ayo coba silakan dilanjutkan 5 menit sampai nanti ketemu tujuan akhirnya adalah yang ini N plus 1, yang ini juga N plus 1. Jadi tujuan akhirnya nanti, silakan lanjutkan dulu. Copy, bentuknya nanti harus menjadi N plus 1. Yang di dalam ini juga N plus 1. Nah, silakan dilanjutkan dulu 5 menit. Nah, sekarang 13, saya anggap 13.10, berarti 13.15. Ih. Tuh. Nah, ada sawit dashboardnya. Nah, mama,
Bawahnya ada sabun. Tadi kakak mau dikasihkan aku. Nope. Mama kerja. Sana nonton TV di kamar papa. Kak, adik setelin TV di kamar papa, Kak. Kakak, adik setelin TV, Kak. Adik setelin TV di kamar papa. Cepetan. Nonton di sana. Ini susu. Kak, mama supir lagi capek lagi ngajar. Susu. Minum air. Mama nggak bikin pokrong lagi. Enggak. Kenapa? Ini pisau merah nggak percaya. Oke, sudah selesai ya? Sudah dapat? Sudah, Bu. Oke. Jadi, angka pertamanya apa? Setelah ini. N. N dalam kurung N plus 1 Nah, ini ya. ditambah Nah, ditambah ditambah
Silakan ya penyebutnya. 2 dalam kurung N plus 1. Oke, kali N plus 1. Setelah itu difaktorkan, Bu. ini diikukan dulu ya. N plus 1 tambah N plus 2. Oke. N plus 1, ini sama-sama N plus 1. N plus 1 jadinya N plus 1. N plus 1 dikali N plus 2. 2. Ini ya. Ya. N plus 2 itu adalah N plus 1 plus 1. Ya. Oke, good. Sekarang silakan kerjakan yang B. Picture format, crop. Saya nggak akan mandu dari pertama, tapi silakan dikerjakan sendiri, dicoba. Berapa lama? Semuanya sudah bisa ini tadi ya? Bu Alfi, Bu Elisa, Pak Arya, Bu Ita, semuanya sudah bisa ini tadi? Yang pertama tadi? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti bisa lanjut ini ya, kerjakan sendiri dari awal. Kalau tadi kan saya tuntun untuk N plus 1 dan N-nya. Sekarang silakan kerjakan ini dari awal. Saya kirimkan dulu ini teori bilangan. Karena bahannya kan nggak bisa itu ya, nggak bisa terlihat semuanya di layar. Jadi saya kirimkan ke WA. Mana tadi grup WA ini? Bentar, agak lama ini, agak lemot laptopnya. Ini aja print screen. Berarti print screen. Ya Allah, lemot sekali laptop saya. Ini saya batalkan dulu.
Belum iku ya? Belum terkirim. Bapak Ibu mungkin bisa di screenshot sendiri atau di foto sendiri atau gimana ini? Contohnya? Di grup. Soalnya bentar, aku kirim. Nah, ini yang soal A. Ini itu sudah masuk, sudah masuk. Sudah masuk ya? Berarti nggak perlu itu. Lalu untuk soalnya yang dikerjakan itu yang B. Ini, silakan. 10 menit. Sekarang 13.22 berarti 13.32. Cukup ya? 10 menit Bapak Ibu. Oke. Silakan coba dikerjakan. Bentar. Again.
Kodenya 244 sayang, silakan aku udah masuk kodenya 244. Kodenya 244 sayang cinta. Uma lagi Novi, channel follow me. Silakan ambil kamu udah masuk. Kepilih panci dong Kijang. Tak kepilih nanti si pancinya. Buat aku langsung. Ambil sesuai set yang ada. Ayo udah masuk ya langsung. Ada saya ada terempat satunya 40 mana ya? Ayo. Udah nonton di kamar papa aja. Apa kau bawa uang? Kamu beli, ayo amannya dibuangin, saya nggak mau buangin, tak buang sama mainanmu sekalian. Oke, Bapak Ibu sudah? Bapak Ibu? Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah ketemu? Sudah terbukti semuanya? Masih bingung pecahnya nih, Bu. Oh, masih bingung mecahnya. Baik, saya tunggu. Yang sudah tadi siapa yang sudah? Saya, Bu. Bu Alfia. Di foto, kirim ke Ya. WA Group. Di foto, kirim ke Tapi tulisan saya berantakan dah, Bu. Gak apa-apa. Nggak titip X. Gak apa-apa, Bu. Iya pun, Bu. Bentar nih, Bu. Ya, jadi sebenarnya kan pengennya ini Bu Alfi mempresentasikan. Oh ya, ini tadi mikrofon saya nggak tertutup. Saya marah-marahin anak saya. Nah, harus cantik Bu tulisannya Bu, enggak apa-apa Bu, ayo. Sudah, Bu. Oke, bentar ya. Laptopnya super lemot. Ya Allah, demit gini nggak bisa.
Nah, apa gambarnya kelihatan, Bu Alfi? Sudah, Bu. Oke, silakan dijelaskan. Nah, itu kan saya untuk apa namanya bahasanya? Untuk n sama dengan 1, yang ruas kiri itu kan n kuadrat, Bu. Ya. Saya masukkan n-nya yaitu 1, jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Sementara ruas kanannya itu n dalam kurung n plus 1 dalam kurung 2n plus 1 per 6. Saya masukkan juga angka satunya itu karena n sama dengan 1. Makanya itu 1 dalam kurung 1 plus 1 dalam kurung 2 kali 1 plus 1. Hasilnya sama dengan 1 plus 1 per 6 sama dengan 1 dalam kurung 2 kali 3 per 6 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Oke, benar untuk N sama dengan 1 ya. Selanjutnya untuk ya. Untuk N plus 1-nya itu, Bu. artinya lemot laptopnya. Nah, silakan dilanjut. Oh, tadi diasumsikan benar untuk N. Alah, nyasar. Iya. N plus 1. Itu kan sebenarnya, Bu, nggak ke foto tadi kayaknya, Bu. Iya, kayaknya ini kelewat ya. Untuk asumsikan benar untuk N plus 1, iya. Untuk N plus 1 itu sebenarnya, ya, untuk N. Itu N plus dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 per 6 ditambah N plus 1 kuadrat. Itu cuma nggak ke foto, Bu. Lanjut. Jadinya bawahnya adalah itu yang ada di foto. N plus 1-nya pisahkan. Satunya saya taruh depan, satunya saya taruh belakang. Jadinya N plus 1 dalam kurung N plus 1 untuk kurung dikalikan dalam kurung N buka kurung 2N plus 1 per 6 ditambah N plus 1 sama dengan, saya samakan penyebutnya, jadinya N plus 1 dalam kurung N tutup buka kurung 2N plus 1 ditambah N tambah 6 dalam kurung N plus 1 per 6. Setelah itu saya kalikan, jadinya N plus 1 buka kurung 2N kuadrat ditambah N ditambah 6N ditambah 6 per 6. Jadinya sama dengan N plus 1 dalam kurung 2N kuadrat ditambah 7N ditambah 6 per 6.
terus sama dengan N plus 1 itu saya faktorkan, jadinya N plus 2 dalam kurung 2N kali 3. 2N Ya. tambah 3 per 6. Nah, setelah itu saya kurungnya Bu, jadinya N plus 1 N plus 2 dalam kurung N plus 2 per 6. Sebentar. Terus hasilnya 2N plus 3. Ini 2N plus 2N plus 1 ya Bu. Tuh, plus nggak bisa keluar 2N-nya. Oh iya Bu, nggak bisa ya Bu. 2 dan 3 kan? Iya Bu. Nah, coba perbagi lagi ya. Coba perbagi lagi. Iya Bu. Ayo lanjut, yang lainnya ada yang sudah belum? Bu Elisa, Bu Ita, Pak Arya, apa ada yang sudah? Belum? Saya tunggu lagi ya. Oh, kenapa itu Bu Ita anaknya nangis? Enggak Bu, menangis. Kasihan. Ayo kita tunggu. Kalau sudah dapat perbaikannya, silakan dilanjutkan ya. Nah, tadi yang sudah fix kan untuk yang N sama dengan 1. Maka tadi insert sigma J sama dengan 1 sampai 1 dari J kuadrat. J kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Sama dengan 1. Oke. Sekarang ruas kanannya berarti kok simbol equation satu ditambah 1 kali 2 kali 1 ditambah 1 per 6 sama dengan 1 tambah 1 2 tambah 1 3 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Benar untuk N sama dengan 1. Bapak Ibu, kalau nanti untuk UTS ya, harap diingat kalau untuk langkah induksi, soal induksi pasti saya keluarkan. Untuk induksi nanti yang dinilai itu ada 3 poin ya. N sama dengan 1, asumsi benar untuk N, dan bukti untuk N sama dengan untuk N plus 1. Jadi ada 3 poin yang wajib ditulis di induksi ini. Asumsikan benar untuk N, maka berlaku copy berarti ini sampai N sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai N kuadrat.
Ini diasumsikan sama dengan N plus 1, 2N plus 1. Nah, bisa menuliskan sampai asumsi benar sampai untuk N ini sudah 2 poin, tapi poin terbesarnya nanti tetap di terakhir. Misal kayak gini ini kan 3 poin ya. Nanti bisa dibaginya yang atas ini untuk N sama dengan 1 ini 1/4. Yang kalau sampai sini ditambah 1/4. Lalu yang bawah untuk N sama dengan untuk yang N plus 1 itu 2/4. Jadinya memang paling besar. Tapi kalau misal nggak bisa pun ujian tetap ditulis aja ya sebisanya. Adip akan dibuktikan ya. Adip akan dibuktikan benar untuk N plus 1. N plus 1, yang ini N kuadrat ditambah N plus 1 kuadrat. Nah, sama seperti tadi langkahnya sudah ya. Sampai N kuadrat itu kan sama dengan ini ya. Nah, sama dengan ini. Berarti yang kurang apa? Yang kurang adalah ditambah yang belakang N plus 1 kuadrat. Nah, kurang ini. Sama dengan kayaknya punya Bu Alfi tadi kurangnya di mana? Bentar. Ini Bu Alfi. Halo Bu Alfi. Iya, Bu. Ibu tadi kayaknya kurangnya di sini. N plus 1. Iya, Bu. Ini ditambah N plus 1 kuadratnya di mana, Bu? Ada nggak tadi? Nah, ke foto Bu ada di baliknya. Nah, harusnya di bawah itu, Bu. Di bawahnya. Nah, yang ini. Iya, yang Ini kan dikalikan semua ini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini semua ditambah N plus 1 kuadrat. Ini yang kayaknya Bu Alfi tadi itu slipnya. Iya, Bu, nggak ke foto. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita bisa urai atau bisa ikut dulu. Misal ini saya tetap dulu, copy. Nah, yang N plus 1 kuadrat itu saya urai dulu menjadi N kuadrat ditambah berapa Bapak Ibu? N kuadrat tambah 2N, Bu. 2N ditambah 1. Oke. Kita samakan penyebutnya per 6. Kita samakan dengan per 6 semua. Jadinya yang ini tetap ya. Ini tetap ditambah N kuadrat. N kuadratnya kan dikalikan 6 semuanya ya. 6 kali N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Oke. Sama dengan ini kita copy lagi. Kemana ya arahnya sekarang? Kita uraikan semua.
Jadi n plus 1 ini kita kalikan. Bentar, draw. Ini kita kalikan. Tut. Tut. Lalu nanti juga dikalikan dengan 2n plus 1. Bentar. N plus 1, N plus 1, 6, N plus 1 kuadrat. N plus 1, 2N plus 1. Sebentar. Ini jangan diurai, wes. Ini jangan diurai. N plus 1 kuadrat nggak bisa dikeluarin, Bu, yang di atas. Iya, Bu. nanti bisa dikeluarin, Pak. Bener. Jadi yang ini, Pak, ya. Ini hapus. Equation N plus 1 kuadrat. Nah, ya, ini Pak, sama-sama ada N plus 1-nya. Ini ada N plus 1, di sini juga ada N plus 1. Itu bisa dikeluarin. Kalau dikeluarin berarti N plus 1 kali N 2N plus 1 ditambah enam kali N plus 1. Ya, yang ini kan sisa N plus 1 saja. Kalau N plus 1-nya keluar. Lalu yang ini berarti sisa N kali 2N plus 1. Nah, ini kita ikut yang di dalam copy. Oke. Ini jadinya 2N equation EX 2N kuadrat ditambah N ditambah 6N ditambah 6. Gimana Bapak Ibu? Ada yang itu nggak? Ada yang miss nggak dengan pengaliannya? Itu benar kali, Bu. Benar Sampai ya? situ sama. 2N kuadrat tambah N tambah 6N ditambah 6. Nah, sekarang ini ada yang sama. N dan 6N. Maka ini jadinya sama dengan, tak copy lagi aja biar cepat. N plus 1-nya tetap, 2N kuadratnya tetap, ini jadinya 7N. 7N plus 6. Nah, ini yang kita faktorkan. Kalau punya Bu Ausi tadi, dapatnya 2N kuadrat 7N plus 6. Sama ya? 2N kuadrat 7N plus 6. Ya. Nah, setelah ini kita mau ke arah, bentar ya. Kita nanti kan maunya N plus 1. Ininya N plus 1, lalu N plus 1 plus 1. Oh, ya. Copy. Paste N plus 1-nya udah. 2N kuadrat 6. Nah, ini sudah difaktorkan ya. 2N kuadrat 7N 6. 2N kuadrat 3N 4N 7N 6. Oke, N plus 2, 2N plus 3. Jadinya N
plus 2 2n plus 3. Kok 2n plus 3 ya? Apa ada yang salah ya ini ya? 2 kali 6. Betul itu, Bu. Jadi kalau dikalikan jadi 2n kuadrat kalikan berapa itu? 3n tambah 4n plus 6. Iya, 6 benar kan ya? 2n kuadrat 2n. Nanti kan maunya 2n plus 1. Enggak, tak ini dulu. Pecah. Emang yang sulit pecahnya Pak ya? Sama dengan ini jadi n plus 1 sudah. Lalu yang satunya n plus 1 plus 1. Ini ya, n plus 2 ya. N plus 1 plus 1. Ini kan ya. N plus 1-nya jadinya n plus 1 plus 1. Sekarang ini harusnya kan 2 kali n plus 1 plus 1. 2n plus 2 plus 1. Iya, harusnya 2n plus 1. Nah, ini kan 2n ditambah 2. Oh ya Allah, 1. Sudah benar, Bu. Cuma tinggal terakhirnya. Ini kan Bu Alfi tadi ini kalau keluar 2 ya. 2n plus 1 ini ya, dikeluarkan 2 jadinya 2 kali n plus 2. Kan keliru jadinya 2n plus 4. Harusnya 2n plus 3 kan. Nah, agar tetap 2n plus 3, dia bentukannya gini. 2 kali n plus 1. Berarti kan 2n plus 2 plus 1. Ini sama dengan 2n plus 3 enggak? Sama, Bu. Iya, sama dengan 2n plus 3. Nah, butuh kita apa? Yang kita butuhkan tadi ini kan. Yang pertama ini menjadi n plus 1. Sudah oke? N menjadi n plus 1 ya. Sudah oke. N plus 1 berarti menjadi n plus 1 plus 1. Sudah oke. 2n. Nah, n-nya ini kan menjadi n plus 1. Berarti 2 kali n plus 1 ditambah 1. Nah, udah benar, Bu, tadi, Bu. Cuma tinggal terakhirnya ini aja, mecahnya. 2n plus 1 plus 1. Benar. Oh iya Bu, berarti salah tulis Bu. Iya, cuma ketok noda ya. Ngeluarkannya saja yang keliru di terakhir. Padahal itu sudah selesai. Benar. Untuk n plus 1. Oke. Ini mau dicatat. Atasnya sudah kan pastinya ya. Tinggal bawahnya saja ya. Silakan dicatat sebentar. Kalau sudah langsung bilang sudah, Bu. Gitu ya. Nah, udah selesai? Belum. Sana dulu. Udah sana dulu. Tidur terus. Oke, Bapak Ibu, sudah ya? Kita lanjut. Nah, itu tadi kan yang sigma. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang sigma dan pembuktiannya secara induksi. Sekarang ada teorema yang baru. Teorema dari teori. Oh, kok masih ada satu lagi ya ternyata 2 pangkat K.
Ini nanti silakan jadi PR saja ya. Tak print screen. Minggu depan tolong diingatkan saya, Bu, kemarin ada yang harus dibahas lagi satu nomor PR gitu nggih. Nah, ini untuk latihan. Ya, oh, kok kayak gini. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke simbol berikutnya. Tadi kan simbolnya sigma. Nah, ini sebelum ke sana ada second principle of mathematical induction. Jadi induksi matematika yang pertama itu kan mengatakan kalau N adalah anggota dari suatu himpunan, maka 1 dan N plus 1 harus ngikut. Nah, di sini untuk yang kedua ini ada sebuah himpunan bilangan bulat positif, dia memuat 1 dan satunya sudah termuat dulu. Jadi dia nggak ngikut sama ikunya, sama apa namanya? Sama N-nya, tapi 1 sudah masuk dulu yang memuat 1 dan memiliki sifat bilangan memuat semua bilangan bulat positif 1, 2 sampai K, maka dia pasti memuat K plus 1. Nah, kalau di sini kalau awal yang dulu kan kita cuma punya N, maka K plus 1 ngikut. Ini enggak. Kalau kita punya 1 sampai K, maka K plus 1 harus ngikut. Itu adalah bilangan bulat himpunan semua bilangan bulat positif. Sebenarnya nggak terlalu beda untuk induksi yang kedua. Jadi ini untuk pembuktiannya juga sudah ada, tapi nggak saya jelaskan ya, di buku sudah ada. Pakai well ordering properties lagi. Nah, kita lanjut. Di sini adalah fungsi rekursif. Ini nggak usah catat, guys. Nggak usah catat yang fungsi induksi kedua tadi. Berikutnya adalah tentang definisi fungsi yang terdefinisi secara rekursif. Saya print screen. Nah, sebelum saya panjang lebar menjelaskan, pasti bingung ya, bulat apa yang saya ngomong itu kadang bulat memang. Saya sendiri juga kadang nggak paham. Silakan dibuka Google AI atau ChatGPT kayak biasa ya. Silakan dibuka, lalu carilah dengan kata kunci fungsi terdefinisi secara rekursif. Fungsi terdefinisi secara rekursif. Coba cari menggunakan kata kunci ini di Google AI atau di ChatGPT. Silakan Bapak Ibu. Suara saya kedengeran kan ya? Di sini hujan. Apa masih jelas suara saya? Dengar, Bu. Oke, silakan. Dengar. Silakan cari di Google AI atau ChatGPT dulu, lalu tuliskan fungsi fungsi terdefinisi secara rekursif. Apa yang dimaksud dengan fungsi terdefinisi secara rekursif?
Sudahkah? Coba salah satu baca. Apa itu fungsi yang terdefinisi secara rekursif? Bu Elisa? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Dibacakan, Bu. Apa itu fungsi terdefinisi secara rekursif? Fungsi terdefinisi secara rekursif adalah fungsi yang nilainya untuk suatu input ditentukan menggunakan nilai fungsi itu sendiri pada input yang lebih kecil. Oke. Good. Untuk definisi rekursif yang Ya, lanjutkan, Bu. gitu. Ya, lanjut. Untuk definisi rekursif yang selalu diperlukan, yang pertama, ada basis, yaitu kasus dasar. Nilai fungsi untuk satu atau beberapa input awal diketahui langsung. Yang kedua adalah langkah rekursif, yaitu rumus yang menyatakan Fn dalam bentuk nilai f pada argumen yang lebih kecil. Misalnya, f-1 atau fn-2, dan lain sebagainya. Oke, good. Nah, kalau kayak gitu kan saya nggak usah jelaskan banyak-banyak ya, karena udah cocok penjelasannya. Di sini definisinya kita katakan fungsi f terdefinisi secara rekursif jika nilai dari f pada 1 dispesifikan atau ditentukan, nilai pertamanya ditentukan, nilai dasar tadi ya, Bu Elisa. Dan jika aturan yang disediakan untuk menentukan Fn plus 1 dari Fn. Jadi kalau untuk mencari N plus 1 itu kita menggunakan Fn. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. F1-nya didefinisikan 1. F1 sama dengan 1 ini ya. Lalu diberikan aturan. Kalau Fn plus 1 sama dengan N plus 1 kali Fn. Nah, ini base-nya, dasarnya. Lalu yang ini adalah aturan yang melibatkan suku sebelumnya. Jadi kalau mau suku N plus 1 kita harus tahu dulu berapa nilai dari suku Fn. Ini adalah salah satu contoh bentuk fungsi terdefinisi rekursif, yaitu fungsi faktorial. Jadi faktorial itu kalau N faktorial, ibu-ibu pasti tahu, Bapak Ibu nggih. N faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai N. Lalu kita definisikan juga kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Kenapa Bu kok 0? Nanti merusak. Jadi definisikan. Nah, sejalan dengan ini tadi, ini tak print screen ya. Ini tambahkan sendiri di catatannya. Definisi secara rekursif yaitu Fn plus 1 sama dengan N plus 1 kali Fn, itu contohnya. Integral V. Oke. Nah, bentukannya, berarti rekursif ini kayak perkalian. Ya, nah sekarang kita kenal dengan yang bentuk perkaliannya. Kalau tadi sigma itu kan penjumlahan ya. Sekarang kita mendapat simbol produk atau hasil kali. Pi. J sama dengan 1 sampai N, AJ sama dengan A1 kali A2 kali A3 sampai N. Kan ininya minta N ya, sampai AN. Nah, ini hasil kali. Jadi kalau semisal di sini ada Pi dari J sama dengan 1 sampai 5. J-nya 1 sampai 5 dari J. Berarti 1, J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3, J-nya 4, J-nya 5. Simbolnya apa? Simbolnya perkalian. Kalau tadi kan simbolnya penjumlahan. Nah, kalau Pi berarti dia dikalikan. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Bagaimana kalau J sama dengan 1 sampai 5, Pi dari 2. Berarti J1 sama dengan 2 ya. J-nya 2 berarti di sini 2. 2 sampai 5 berarti 2 pangkat
5. 2 pangkat C, berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 5. Nah, ingat ini adalah simbol perkalian. Kalau sebelumnya kita sudah belajar simbol penjumlahan yaitu sigma dan sudah kita bisa buktikan pakai induksi. Sekarang yang terbaru adalah simbol produk. Dia ngomongnya produk. Produk itu bahasa Inggris untuk hasil kali. Oke. Nah, salah satu contohnya itu ya ini faktorial. Ini kurang berapa ini ya? Non negatif. Oke, karena ini masih ada agak banyak. Bapak Ibu tahu nggak ini simbol apa? Ada yang tahu nggak? Ini simbol apa? Matrix tuh. Bukan. Kombinasi. Ini simbol. Matrix bukan. Bukan, ini kombinasi. Kan? Permutasi, kan ada permutasi, ada kombinasi ya. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Permutasi dan kombinasi. Sudah kah? Kak, jangan Abim, Kak. Semprot Abim. Ini adalah kombinasi. Jadi kalau dalam matematika, kombinasi berarti di situ M Ctrl Z, bentar ya. Kombinasi. Kak, tolong siram Abim, Kak. Ayo, cepetan. Cepetan enggak? Siramin Abim tok. Abim cek kosok dhewe. M, kombinasi M diambil K, M-nya lebih besar ya. Kombinasi 5 diambil 3. Nah, itu bentuknya sama saja dengan M K. Ini adalah kombinasi. Jadi kita nanti akan kenalan dengan bentuk kombinasi ini. Nah, tapi saya cut dulu kombinasinya ini minggu depan saja. Terakhir sampai yang P ini. Karena sekarang sudah 14.16. Kurang 14 menit lagi. Nah, Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Jangan lupa tugasnya tadi ya 1. Tugasnya belum masuk Bu fotonya. Oh, sebentar. Tak ikut dulu, tak login dulu untuk presensinya belum. Tugasnya belum masuk. Ya Allah, semuanya belum masuk ini, Bu. Iya, mulai dari tugas tadi. Nanti saya kirim lagi ya. Untuk presensinya nanti saya hubungi ya untuk presensinya siapa yang ikut tanda tangan. Ini udah mulai hektik di rumah, udah nggak kondusif lagi. Jadi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.